sini. Yang ini kurangnya ini harusnya dia modelnya seperti selang infus ya. Selang infus yang ada settingan untuk tetesan cairannya. Ini kan kosong nih, enggak ada. Oke, terus ada gel. Ini gel digunakan untuk yang lubrikasinya supaya pada saat memasukkan selangnya bisa lebih licin seperti itu. Terus digunakan itu cairan steril, bisa menggunakan NaCl tapi dalam kondisi hangat pada saat dimasukkan. Jadi ini dituang ke sini aja nih. Kebutuhan cairannya berapa sih yang dimasukkan ya? Ini sesuai ukurannya 500. Oke. Setelah itu tindakan yang akan kita siapkan klien. Jika kita mau melakukan tindakan hukna rendah, itu posisi kliennya dihadapkan kemana? Kanan. Dia nebak-nebak nih. Kiri. Jadi kalau kita akan melakukan tindakan hukna rendah, posisi kliennya diposisikan ke kiri. Kenapa? Supaya paling tidak kan dia akan ke kolon descendant. Jadi proses pengosongannya itu bisa lebih baik. Sedangkan kalau untuk hukna tinggi kita posisikan klien ke Kanan. serius. Iya. Ya, Iya, ke kanan. Santai. Lega saja. Iya, diposisikan ke kanan agar cairannya itu lebih mudah sampai di kolon ascendant. Oke, kita mulai. Jadi tindakan akan kita lakukan itu hukna rendah ya. Jadi kita posisikan klien, ini kita pasang perlak, ini harusnya ada selimut ya. Jadi untuk menjaga privasi juga, kita siapkan, kita posisikan. Bu, hadap ke kiri ya. Iya, Pak. Ada Oke. ketinggalan kakinya. Ya, ini gini ya. Ya. Tangannya copot. Oke. Jadi seperti ini ya. Kita dekatkan pispotnya kalau memang kondisi kliennya kondisi kliennya memang nggak bisa toileting sendiri. Jadi dia memang harus toiletingnya menggunakan pispot, kita dekatkan semua itu alat-alatnya. Oke. Setelah itu kita siapin nih. Kita ngukur hukna rendah tinggi tiangnya berapa dan antara tinggi tiang dengan posisi dan dari kliennya. Saya lupa. 2. Nyosal. Nebak aja dia. Kalau hukna rendah 6. 6 apa? jadi paling tidak kalian bisa perkirakan 20 sampai 30 cm antara ukuran cairan tempat wadah cairan ini ke anus kliennya. Oke? Ya. Kalau untuk hukna tinggi dia 50 cm. Oke? Jadi ini kalian nanti tinggal kondisikan. Kalau memang bednya pendek, paling tidak dari anus klien sampai tinggi untuk tempat cairannya itu ada cairannya 20 sampai 30 cm kalau untuk hukna rendah. Oke? Antuk. Jadi ini anggap udah Hangat. sudah ada cairan yang yang steril tadi yang dalam kondisi hangat sudah ada dalam sini ya, wadah sini. Oke, setelah itu kita memberikan gel untuk ininya tekniknya bisa yang mana yang lebih mudah, bisa kalian gelnya ditaruh di sini di tangan kalian terus dioles, bisa di sini terus langsung gini aja bisa, terserah kalian, yang penting ini diberikan gel, jangan sampai nggak diberi gel, teriak pasiennya nanti. Oke. Untuk berapa panjang sih yang masuk selangnya ini, panjangnya berapa yang masuk ke anus klien, atau semuanya sampai di sini? Enggak lah. Enggak lah, berapa? Ntar dan ini nih yang masuk nih.
Jadi yang masuk itu 7,5 atau 7 sampai 10 cm. Oke, yang masuk ke area atau di anus klien. Oke, ini kita masukkan. Kita bisa menginstruksikan klien dengan relax, bernafas menggunakan mulut. Kayak gitu. Nafas biasa tapi menggunakan mulut. Kita masukin pelan-pelan. Tadi saya lupa. Jadi sebelum kita masukin selangnya, kita bisa mengukur dulu dan memberi tanda. Jadi berapa senti yang masuk kita udah beri tanda nih. Kayak sama seperti kalau kita pemasangan NGT itu. Iya. Kita udah beri tanda, bisa menggunakan HIPAA fix, kita beri tanda oh sampai sini. Oke. Jadi kita masukin sampai di tanda yang kita berikan tuh. Kamu ini udah masuk. Oke. Tapi dalam posisi terklaim ya sebenarnya. Karena kalau ini kan nggak ada klaimnya nih, jadi airnya langsung ngucur aja. Jadi kita harus klaim dulu nih, kalau nggak ada karena ini nggak ada settingannya. Jadi kita klaim dulu, terus kita masukin. Setelah ini udah masuk sampai 7 sampai 10 cm, kita biarin ini ngalir nih. Untuk kecepatan cairannya sendiri atau banyaknya kecepatan cairan sendiri 100 tetes per menit. Oke, jadi itu kalau pakai settingan impulse, jadi di losin aja tuh. Terus kapan kita berhenti? Apakah nanti airnya habis atau gimana? Jadi jika airnya di sini belum habis, kita bisa pasiennya kita instruksikan terlentang dulu, relax dulu, terus kita lanjut lagi isiin air. Tapi kalau dia airnya belum habis terus sudah ada respon untuk atau refleks untuk BAB atau rangsangan untuk BAB, kita instruksikan dulu untuk ditahan sambil kita pelanin nih cairannya di setting. Atau kalau kayak gini langsung diklaim aja dulu sambil ditarik pelan-pelan. Pelan-pelan seperti ini. Setelah itu kalau memang pasiennya nggak bisa toileting sendiri atau kalau memang dia masih bisa ke toilet, kita bantu. Tapi kalau dia memang nggak bisa toilet, kita dekatkan aja nih spotnya. Oke, seperti itu. Setelah itu baru kita bersihin. Nanti ditaruh gitu aja Pak, terus dia nge di situ. Iya, ini kan ditaruh aja nih. Terus ya udah. Udah, ini kan selimut ditutup. Oke? Ya gitulah tugas perawat. Oke? Jadi ngebayangin lu ya. Yang penting spot ini jangan dibawa pulang untuk kado. Ya Allah. Ya Allah. Yang sampai kalian, waduh ini kerjaan pertama saya nih, saya mau bawa pulang nih.